Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barudak sadaya di SMP IT Insan Kamil Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Urang tiasa tepung lawung di sano secara daring secara online dina pengajaran bahasa Sunda di kelas 8 ngenaan bag-bagan sindiran dina video anu katujuh. Kumaha wartos aranjeun, mudah-mudahan kurang sadayana dibebaskeun tina wabah corona nu ayeuna nuju hangkeut di negeri urang, insyaallah amin. Abdi guru aranjeun Hapil Hana Pimid Ahmad nu bade ngaping aranjeun dina pengajaran bahasa Sunda ieu. Mangga disiapkeun buku paket bahasa Sunda kelas 8 dina bab sisindiran. Dina bab sisindiran mangga dibuka di halaman dina kaca ya. Kaca 28 buku paket bahasa Sunda kelas 8. Ngeunaan sisindiran. Nah, sisindiran teh naon? Sisindiran teh nyaeta omongan atau caritaan nu dibalibirkeun atawa henteu togmol. Dibalibirkeun itu dalam bahasa Indonesia kira-kira apa? Diselisirkan lah, dikesampingkan aja, tidak langsung ya. Artinya sesuatu yang dibalibirkan itu sesuatu yang tidak langsung. Togmol artinya langsung. Jadi kalau di Indonesia kan adalah ucapan yang dibalibirkan, yang dikesampingkan atau juga tidak langsung. Sisindiran itu kalau dalam bahasa Indonesia itu sama dengan pantun. Sementara berbalas pantun dalam bahasa Sunda tempas sindir. Jadi budaya berbalas pantun di masyarakat Melayu misalnya itu sebenarnya ada juga di dalam budaya Sunda, yaitu yang disebut tempas sindir atau silih sindir. Biasanya anak-anak setingkat sekolah menengah itu kalau kenaikan kelas itu membuat kelompok, ada kelompok untuk berbalas pantun, untuk tempas sindir ya, menggunakan bahasa Sunda. Maka dengan demikian ini salah satu kemahiran dalam berbahasa. Nah, kita lihat wangun sisindiran kauger ya. Kauger itu dibatasi oleh ku itu oleh ya. Pertama Purwakanti. Purwakanti itu sasaruaan, ini salah ketik ya. Sasaruaan itu persamaan, kecap kata-kata. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia Purwakanti itu mirip dengan bersajak gitu ya. Contohnya di ujung misalnya dengan pola A atau AB gitu ya. Purwakanti gitu kan. Kemudian jumlah engang. Jumlah engang itu jumlah suku kata dina unggal pada lisan, pada tiap pada lisan atau tiap baris. Tiap baris yang ada di dalam bait, ada di dalam pada ya. Kemudian ugerannya atau batasannya atau ikatannya adalah jumlah pada lisan atau baris dina unggal pada ya. Unggal pada itu pada tiap bait. Jadi pada di dalam bahasa Indonesia ya, bait dalam bahasa Indonesia, pada di dalam bahasa Sunda ya, itu pengertiannya. Jadi ada pantun yang mungkin hanya 2 pada, 1 pada, dan seterusnya. Nah, sisindiran ditilik tina wangun jeung isi. Jadi dilihat dari bangunan dan isinya itu ada 3. Ada paparikan ya, yang berdekatan, artinya dari kata parak itu bahasa Sunda, bahasa Jawa ya. Rarakitan karena dia rakit itu dalam bahasa Sunda itu artinya pasangan. Jadi rarakitan itu karena berpasangan. Kemudian ini wawangsalan ya. Jadi wawangsalan. Jadi wawangsalan itu sebenarnya sesuatu yang mirip gitu ya. Sesuatu yang diibaratkan mendekati terhadap sesuatu. Jadi ada kalimatnya itu ketika diucapkan akan merujuk kepada sesuatu gitu ya. Jadi mirip gitu kan.
tebenang di supadulang, tebenang di bebenjoken. Jadi apa yang dekat dengan dulang, dekat dengan lumpang itu, di bebenjoken apa ya, dengan kata benjo yang dekat berarti kejo. Ya, kejo itu artinya nasi, itu contoh wawangsalan ya. Kita lihat begini bagaimana melengkapi si sindiran. Jadi ada latihan di sini. Ya. Pertama melengkapi rarakitan. Sapanjang jalan soreang moal oleh di aspalan. Ya. Ini cangkangnya kan. Isinya bagaimana? Isinya adalah ini. Ya, lihat di halaman 35 buku paket. Ya, walaupun di sana di halaman 35 tidak ada. Nah, inilah isinya. Jadi sapanjang jalan soreang, cangkangnya isinya adalah sapanjang tacan kasorang. Moal oleh di aspalan, cangkangnya itu isinya adalah moal oleh di akalan. Ya. Kemudian berikutnya kita lihat kaso pondok, kaso panjang, kaso ngaroyom gajala. Ya. Sono mondok, sono nganjang, sono patepang di jalan. Nah, ini masih rarakitan. Kita lihat contoh berikutnya. Ya, masih rarakitan. Sok hayang nyaba ka Bandung, sok hayang nyawa nanjak. Nah. Ya, kita lihat bagaimana isinya. Sok hayang nanya nu punduk, sok hayang apal ambekna. Kemudian kita lihat ngelengkapan si sindiran dalam hal ini, ya. Ini paparikan aya listrik di masjid caangna ka mana-mana. Ya. Aya istri jangkung leutik gelisna kabina-bina. Ya. Itu paparikan. Kemudian kita lihat lagi masih paparikan ini. Mencit meri dina rakit boboko wadah bakatul. Ya. Jadi kalau di terjemahan itu mencit meri dina rakit itu menyembelih itik di atas rakit. Boboko wadah bakatul. Boboko itu bakul tempat bekatul. Tapi itu kan cangkang. Isinya kan ini. Lain nyeri ku panyakit. Jadi mencit meri dina rakit lain nyeri ku panyakit. Boboko wadah bakatul kabogoh direbut batur. Kita lihat lagi, ini masih paparikan. Meuli cau di padadang, cauna ngan aya hiji. Tibatan ulin bagadang, mendingge diajar ngaji. Ya. Sekarang neguh wawangsalan. Jadi kata neguh itu apa tadinya? Neguh itu dalam bahasa Sunda artinya menebak. Ya. Cik teguh artinya coba tebak. Jadi neguh wawangsalan itu mendebak wawangsalan. Karena apa? Karena ya ada kalimat yang dibuat, ya ada dua pada lisan, kemudian artinya itulah yang diteguh, yang ditebak apa. Contoh telepon letik di kepe rek mi HP cinta kuring. Naon wangsalna? Ya, artinya pemisalannya gitu ya. Jadi wawangsal itu sebenarnya semacam pemisalan. Pemisalnya adalah HP, handphone gitu ya. Jadi mi HP itu bukan berarti mi HP. Mi HP dalam bahasa Sunda artinya menitipkan. Jadi mi HP meli cabe berarti titip beli cabe. Ya. Mi HP meli HP, nitip beli HP. Ya. Jadi kalau mi HP, rek mi HP cinta kuring, artinya akan menitipkan cinta saya. Ini kan tidak arti sebenarnya karena wangsalan kan, hanya sesuatu pemisalan. Jadi rek mi HP cinta kuring, diwangsalnya dimisalkannya kepada HP, kepada handphone. Ya. Berikutnya, suku jangkung beheng panjang, kuring sumpah reknya. Jadi kalau diterjemahkan suku jangkung, suku tinggi, beheng panjang, leher panjang. Kuring sumpah areknya, saya bersumpah akan mengasihi. Wangsalnya apa? Jarapah. Ya. Jadi jarapah itu kan kakinya panjang, leher, kakinya tinggi, lehernya panjang ya. Itu wangsalnya begitu. Kayak tadi di atas HP. HP itu kan wangsalnya apa? Telepon detik di kepel, telepon kecil di genggaman gitu kan. Itu jadi buah sengit pinuh cucuk. Nah ini
Buah sengit pinucucuk itu ini yang merujuk kepada wangsalnya, kepada pemisalannya. Buah sengit itu buah wangi penuh dengan duri. Nah ini ada kalimat yang tambahan wangsalnya, cadu teuing kudu balik. Cadu itu ogah banget kalau pulang. Nah apa? Buah sengit pinucucuk, kadu. Kadu itu artinya duren. Ya, buah kecil penuh dengan duri. Kadu. Kadu itu durian ya. Kita lihat lagi baju bodas ngurus pasien. Nah, siapa yang suka memakai baju putih? Baju bodas itu putih. Mengurus pasien, jadi mengurus pasien. Siapa? Nih, itu tanda-tanda untuk wangsalnya ya. Pintar pisan nyimpan rasa. Pintar sekali menyimpan perasaan. Siapa? Dokter. Ya, baju bodas ngurus pasien kan dokter. Buah sengit pinucucuk kan durian ya, kadu gitu ya. Kemudian lagi ini maung tutul sabak kasur. Maung tutul sabak kasur. Jadi macan tutul biasa di kasur. Apa? Diri tengenah cicing ya. Diri tidak bisa diam. Biasanya apa? Ternyata maung tutul itu macan tutul yang biasa di kasur apa? Ucing. Ya. Kucing itu bahasa Sunda, bahasa Indonesianya adalah kucing ya. Jadi maung tutul sabak kasur itu kucing ya. Diri tengenah cicing ya, memang kucing itu seringkali ya ciling cingcat gitu ya. Tidak bisa diam. Ya. Saya kira itu untuk contoh-contoh daripada ya melengkapi paparikan, rarakitan dan wawangsalan ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa memahami agar dalam rangka pembelajaran secara online lebih bermanfaat dan juga lebih mencerahkan. Saya kira itu. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua dibebaskan dari corona dan kita bisa segera beraktivitas pembelajaran secara normal, secara offline agar pembelajaran kita lebih efektif. Mangga kasadayana di kantor. Pilih lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.